Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri, Usain Muhammad Amin, NIM 202. Saya Sari Mary Ardana, NIM 204. Saya Gavin Noval, Haji Brasta, NIM 199. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi yang berjudul BMC atau Business Model Canvas. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan untuk ke teman saya untuk mempresentasikan materi apa sih BMC. BMC itu atau Business Model Canvas itu. Pengertian BMC, Business Model Canvas, adalah sebuah konsep bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pignur yang berhasil mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi sederhana dan dapat dijadikan alternatif strategi perusahaan yang berujung pada kelayakan usaha. BMC juga dapat digunakan untuk menyusun formulasi strategi bisnis. BMC ditampilkan dalam bentuk kanvas yang berisi 9 elemen terdiri dari key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost struktur, dan revenue stream. Business Model Canvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, bagian BMC. Key Partnership merupakan orang-orang atau institusi yang akan bekerja sama dengan bisnis yang akan dilakukan serta menjelaskan fungsi partner yang dipilih. Key Partnership digunakan untuk menguatkan dan menstabilkan bisnis agar usaha selalu stabil. Contoh, penjualan bahan baku, penjualan alat, distributor, dan lain-lain. Yang selanjutnya, Key Activities, kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Seluruh aktivitas penting dalam menjalankan bisnis harus dicatat dan dijelaskan. Contoh, bagaimana cara agar proses produksi terus berjalan, membina hubungan, dan menyampaikan produk ke tangan konsumen. Selanjutnya, key resource berupa sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan. Key resource dapat dikelompokkan menjadi bahan baku dan alat yang digunakan dalam membuat produk yang ditawarkan. Contohnya seperti alat yang diperlukan, kompor, panci, dan lain-lain, serta tenaga kerja seperti analisis sumber daya manusia yang digunakan dalam keberlangsungan proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Oke, untuk selanjutnya ada value proposition, yang mana value proposition ini adalah nilai tambah yang akan diberikan kepada para pelanggan, terdiri atas produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik. Nah, value proposition sendiri ini berisi kelebihan suatu produk atau jasa, di mana bersifat yang sangat inovatif, yang menawarkan hal baru atau nilai tambah atau modifikasi dari suatu produk yang sudah ada, dan menjadikan alasan mengapa pelanggan lebih memilih produk atau jasa yang kami tawarkan daripada produk jasa lain. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Nah, yang mana ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan berkomunikasi atau berhubungan langsung, membina hubungan serta membangun loyalitas dengan konsumen. Nah, customer relationship sendiri juga membantu konsumen dalam memperoleh produk suatu jasa yang ditawarkan. Contohnya, penjualan menggunakan mobil berjalan, membuka stand di pameran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada channels. Nah, channel ini termasuk suatu entitas yang dapat digunakan untuk mengirimkan value proposition tadi kepada customer segmen yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bagaimana cara Anda mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contohnya, mendirikan suatu outlet, promosi melalui media sosial, dan lain-lain. Nah, channel ini
terdiri atas pertama ada awareness channels, menjelaskan bagaimana konsumen mengetahui produk dan alasan memilihnya kenapa. Kedua ada purchasing, yang mana menjelaskan bagaimana konsumen dapat membeli produk dan alasan memilih channel tersebut. Untuk selanjutnya yaitu customer segment, menjelaskan tentang karakteristik segmentasi pasar yang akan menjadi target penjualan produk atau jasa. Customer segment berisikan pihak-pihak yang menggunakan dan membeli barang, produk atau jasa dari perusahaan yang dijalankan atau pihak yang berkontribusi dalam memberikan income bagi perusahaan. Dengan ini akan mempermudah dalam melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan segmen pasar yang tepat. Contohnya yaitu customer segment dari produk kredit kentang adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Struktur menuliskan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan. Selain itu, cost struktur berisikan semua rincian biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk menjelaskan modal bisnis ini. Contohnya yaitu biaya riset, biaya operasional, promosi, gaji, pegawai, dan lain-lain. Baik, dan yang terakhir untuk selanjutnya adalah revenue stream, menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperoleh pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan, seberapa banyak saluran pendapatan yang dapat dimanfaatkan, dan bagaimana mekanisme pendapatan tercipta. Contohnya franchise, sewa, berlangganan, cash, kredit, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh dari bisnis model Canvas sendiri ini kita mengambil dari toko sepatu bagus. Nah, yang pertama dari segi partnernya sendiri ini adalah produsen sepatu, brand ambassador, dan jasa kurir. Nah, mengenai aktivitas sendiri ini ada desain produk, pemasaran, dan pemeliharaan aplikasi. Nah, selanjutnya ada value proposition. Nah, yang mana ini adalah desain sepatu masa yang kini, yang lagi tren. Nah, kedua ada harga yang sangat terjangkau, produk dapat dipesan melalui e-commerce, dan terakhir kualitas produk dapat bersaing dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ada customer relationship. Nah, itu membuka stand di suatu pameran atau bazar-bazar lainnya dan melakukan live Instagram di akun media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada customer segment. Nah, ini adanya kolektor sepatu. Dua ada umum, yang mana dengan menargetkan remaja dari kisaran 13 tahun sampai 18 tahun dan dewasa itu 18 tahun ke atas. Dan juga ada mahasiswa dan pekerja kantoran seperti itu. Nah, ada key resources, di mana ini adalah suatu desain sepatu masa kini yang lagi tren sekarang itu, dan juga harga terjangkau serta produk dapat dipesan melalui e-commerce sehingga pemesanan mudah terjangkau. Nah, ada channels. Nah, ini channel sendiri ini adalah mendirikan suatu outlet yang secara offline dan juga membangun e-commerce dan official account media sosial. Nah, terus ada cost struktur. Nah, dari cost strukturnya ini pertama ada biaya pembelian suatu peralatan outlet, kedua biaya listrik dan air yang sangat diperlukan, dan ketiga adanya biaya promosi dan pemasaran. Dan yang terakhir ada revenue streams, yang mana ini adalah melakukan penjualan produk. Cukup sekian dari paparan materi kami mengenai bisnis model Canvas sendiri. Semoga bermanfaat dari apa yang materi kami jelaskan. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.